Dari kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Anda masih mendengarkan Green Asia Radio Finance Indonesia, Winta Binat, Devi Saskia, dan juga ada Bapak Tio Prasetyo Adi selaku Managing Director PT Pandega Desain Y Harima. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Ini akhir-akhir ini lagi sibuk apa Pak? Boleh diceritakan dulu? Kegiatannya gitu. Ya. Perusahaan kami adalah perusahaan konsultan arsitektur dan urban design. Jadi kebanyakan kami mengerjakan proyek-proyek arsitektur, desain dan bangunan sampai dengan bangunan itu berdiri sebagai konsultan. Oke. Jadi memang bergerak di bidang arsitektur ya Pak ya? Iya. Dari nol sampai gedungnya berdiri ya Pak? Iya, dari master plan dan sampai desain bangunannya. Oke. Ini dari tadi Pak kita juga udah ngomongin seputar green building nih sebelum talk show ini dimulai. Betul. Iya. Jadi sebenarnya langsung aja kali ya, Ya. Pak. Iya. Perkembangan atas pembangunan green building dan green city di Indonesia tuh kayak gimana sih Ya. Pak? Ya, kalau kita bicara green building sebenarnya di Indonesia istilah itu jadi satu yang lumayan baru gitu ya. Artinya sejak tahun 2008 sebenarnya sudah dibentuk yang namanya Green Building Council Indonesia. Itu sebenarnya sebuah satu not for profit organization. Dan sejak tahun 2008 itu kita berusaha untuk promote yang namanya Green Building Council Indonesia. Artinya bagaimana mengubah industri konstruksi ini menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, tidak hanya lingkungan alam tapi juga lingkungan sosial dan secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Sebenarnya inspirasinya dari mana tuh Pak? Karena jarang banget ya industri konstruksi seperti ini ada kesadaran gitu, peduli. Sebenarnya menginspirasikan berdirinya green building ini seperti apa? Sebenarnya itu suatu keharusan yang sudah harusnya dilakukan. Jadi kita banyak berbuat sebenarnya industri konstruksi atau bangunan itu sendiri pada dasarnya kan mengubah lingkungan ya. Jadi yang tadinya tanah kosong, halaman, kebun, sawah dan lain sebagainya, kemudian dikonversi jadi hunian atau bangunan, industri dan lain sebagainya. Itu secara langsung dia mempengaruhi kualitas lingkungan tempat dia bangunan itu berdiri. Gitu. Nah, kalau dulu manusia belum terlalu banyak, pembangunan belum secepat ini, aksesibilitas juga masih kurang gitu, orang masih banyak pertimbangannya gitu. Jadi sebelum tahun berapa kalau di Indonesia tuh sebelum tahun 73-74 waktu itu ada krisis minyak, kita setelah itu kita kaya sekali, kita bisa bangun apa aja gitu ya. Nah, mulai disitulah kita mulai membangun bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia. Makanya isu yang banyak sekarang di Jakarta misalnya ya, ada penurunan muka air tanah. Iya, mau tenggelam katanya Pak. Iya, itu salah satunya karena beberapa hal yang tidak diikuti sesuai dengan prosedur alam. Ya, artinya, nah kembali ke green building ini sendiri, green building itu sebenarnya prinsip utamanya berusaha mengurangi dampak negatif, baru berusaha mengurangi dampak negatif dari industri kita gitu, industri konstruksi. Kalau green city di Indonesia banyak, sedikit. Jakarta termasuk nggak ya? Ketawa berarti enggak. Jakarta sedang berusaha. Sekarang sedang disusun pergub peraturan gubernur untuk mereka sebutnya karena green building ini juga kalau diterjemahkan agak sulit karena ini istilah dari luar juga. Jadi kadang-kadang secara bebas disebut gedung ramah lingkungan. Nah, itu akan ada peraturan gubernur tentang green building. Yang sudah ya kita juga ikut bantu memberi masukan dan mereka terbuka untuk masukan dari organisasi-organisasi lainnya. Itu akan diluncurkan sebenarnya tahun ini gitu. Jadi kita masih menunggu gitu dari. Nah, kalau pertanyaannya itu Jakarta memang tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah gitu ya. Itu tanggung jawab dari masyarakat, pelaku industri, pelaku bisnis juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara skala Indonesia sebenarnya masih banyak kota-kota yang masih asri gitu. Sesuai dengan daya dukungnya. Jadi kan ini ada
kota, ada kawasan gitu. Dia punya daya dukung lingkungan. Kita perlu air, kita perlu makanan. Betul. Makanannya dari mana? Kita perlu energi gitu. Bahkan banyak kota-kota atau wilayah-wilayah di Indonesia yang belum punya energi gitu. Dari mana kita lebih hemat lagi gitu kan. Nah, kembali ke masalah kota, sejak tahun 2010 penduduk Indonesia yang dari 220 juta atau 230 juta. 235 sekarang kayaknya. Itu udah lebih dari 50% tinggal di kota gitu loh. Jadi kota besar maupun kecil kan sekarang ada kira-kira 400 kota dan kabupaten, maksudnya wilayah kota lah di Indonesia. Nah, makanya sangat beragam sekali gitu. Sekarang malah justru yang sedihnya kota-kota itu tidak punya sarana transportasi publik, bahkan yang dulunya kotanya banyak sepeda seperti Jogja, sekarang orang udah beralih ke sepeda motor gitu. Betul. Dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Green City itu satu sebenarnya kumpulan dari berbagai macam infrastrukturnya, fasilitasnya termasuk gedung, bangunan gedung, tapi juga fasilitas infrastruktur transportasi, air bersih, air kotor gitu. Belum banyak kota yang memiliki itu. Kalau salah satunya yang punya inisiatif itu ya kota-kota yang dibuat oleh swasta gitu, dia punya pengolahan air, punya yang pemerintah tidak sanggup karena swasta punya bukan karena ada yang mau beli fasilitas gitu ya. Jadi dia menyediakan taman kota lah. Kita sekarang banyak lihat developer swasta mulai menyediakan hal seperti itu gitu. Kalau kita boleh sebut persentase nih Pak, kalau Green City di Indonesia kira-kira udah ada sampai 50% belum nih? Belum ya kayaknya ya? Kalau 50% mungkin belum, tapi mudah-mudahan sih karena pemilih karena kepala daerah sekarang dipilih oleh rakyat langsung gitu, mudah-mudahan sih ya mereka lebih peduli terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya banyak kota-kota yang arahnya ke situ gitu. Ada beberapa contoh kota yang bagus ya, Solo, Surabaya gitu, wali kotanya punya komitmen. Terus sebenarnya hal-hal yang kecil lah, dimulai dari bersih gitu. Yang sudah lama sebenarnya kampanye untuk kota bersih, sungai bersih dan lain sebagainya, tapi yang dijalankan juga nggak terlalu banyak. Saya terus terang belum ke semua kota di Indonesia ya, ada 400-an, mungkin bisa 3 tahun habis. Tapi nggak ngapa-ngapain, keliling doang ya iya, Pak? setahun setiap hari pindah kota gitu. Tapi yang kita bisa lihat yang positif ya, seperti Solo, Surabaya gitu, yang saya udah pernah kunjungi gitu ya. Betul. Nah, Surabaya itu kenapa Surabaya? Green City ya? Termasuk Green City menurut Bapak? Nggak bisa dibilang begitu karena memang nggak ada standarnya. Mungkin ada beberapa, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ada yang namanya program Adipura, itu sebenarnya menganugerahi kota-kota seperti itu ada kategorinya tingkat 1, kota metropolitan, tingkat 1, tingkat 2 gitu. Itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bilang Green City secara terukur gitu, memang belum ada yang terukur secara betul gitu. Jadi belum ada standarisasi. Belum. Seperti apakah idealnya Green City gitu ya Pak? Iya, sip. Nanti dilanjutin lagi ya Pak. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Baru mulai. Karena Sipol juga kalau mau ada pertanyaan boleh ya Beb? Mention kita aja di @radiofinance, nanti langsung ada yang jawab ahlinya deh. Ya. Jadi kita bicara sebenarnya sudah bicara benchmark ya kalau conventional building. Artinya yang saya bicara tentang green buildingnya dulu aja. Jadi kita ada satu tolok ukur di mana bangunan itu dibangun sesuai dengan tidak melanggar atau masih legal. Sebenarnya di Indonesia itu untuk catatan bahwa banyak bangunan yang dibangun secara tidak mengikuti aturan gitu. Kota yang sangat ketat dalam menerapkan aturan sebenarnya baru Jakarta, itu pun masih banyak pelanggaran. Green building itu adalah bangunan yang kinerjanya itu jauh lebih baik dari sisi energi, penggunaan air maupun landscapingnya, tanamannya, material-material yang dipakai, dan kita mendukung banyak material impor gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sebelum tahun 60-an, sebelum ada fenomena gejala-gejala seperti ini, bangunan-bangunan itu dibangun oleh arsitek
kolonial, arsitek kolonial maupun arsitek kita yang awal-awal, dia sudah lebih memperhatikan gitu. Keadaan kondisi iklim tropis di kita gitu. Dia sudah membangun sesuai dengan kondisi iklim lah. Kalau misalnya kita lihat bangunan-bangunan lama yang di Bandung, dia bisa dingin, tapi kalau malam juga orang nggak kedinginan di dalam gitu. Dulu di Jakarta awal waktu masih saya kecil juga belum banyak bangunan yang pakai AC. AC itu energinya paling besar. Nah, terus seperti kantor ini juga bangunannya kan bangunan lama gitu, dia punya double fasad gitu, jadi ada panasnya nggak masuk, tapi cahaya tetap masuk gitu, ada skin di luarnya. Agak nyempil ya di antara gedung-gedung yang lain di sini. Iya. Nah, itu sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang bangunan tinggi itu sangat susah sekali dia untuk mencapai target sebagai green building. Karena apa? Karena dia dampak yang tadi saya jelaskan di sesi pertama, dampaknya sangat besar gitu. Kalau bangunan sekarang, kalau kita bicara conventional building, orang sekarang kalau di Jakarta atau kota-kota besar ya udah standar dia pakai AC, padahal AC itu kira-kira bebannya 60% dari total biaya total bangunan ya, energi, total energi dari seluruh bangunan. 20%-nya untuk lighting, sisanya untuk ya komputer, equipment dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu yang bisa ditekan oleh green building. Jadi kalau secara konvensional di Indonesia tuh aturannya bangunan itu konsumsi energinya 250 kWh per meter persegi per tahun. Di green building semakin itu turun, dia semakin banyak dapat nilai gitu. Sementara yang di atas 250 juga sangat banyak sekali, tergantung ya, ini kalau kita bicara kantor gitu. Jadi di Indonesia itu tadi the first green building itu building yang mana ya Pak? Yang di Bandung tadi itu atau ada lagi? Jangan-jangan ujuk-ujuk daerah timur semua green building gitu. Iya, sebenarnya sih itu kan label ya, green building itu label yang baru dibuat supaya orang gampang mengomunikasikan, artinya dia dapat oh ini green building karena dia performance-nya baik gitu. Kalau green building, first green building itu kita nggak bisa bilang mana yang pertama, mana yang bukan pertama, tapi yang jelas sudah ada beberapa bangunan yang sudah di rating dengan ratingnya Green Building Council Indonesia, yaitu Green Ship gitu. Green Ship ya sebutannya ya. Sebutannya Green Ship. Ada di websitenya Green Building Council Indonesia dan baru sedikit sekali. Nah, kalau di luar negeri yang sudah lama itu yang Green Building Council-nya. Jadi kalau secara internasional, Green Building Council sendiri pertama di Amerika sebenarnya tahun 98 kalau nggak salah, mereka buat namanya USGBC. Masih tergolong baru juga ya Pak ya? Iya, 13 tahun. Sebelumnya itu sudah ada rating yang bikin orang Inggris. Orang Amerika kan jago marketing nih. Jadi terus dia bikin councilnya, dia bikin rating juga gitu. Yang pertama sebenarnya Inggris, kalau nggak salah 93 atau 95, dia bikin namanya BREEAM. Itu alat untuk mengukur, bukan alat, sistem untuk mengukur kinerja bangunan gitu. Nah, 98, 2002 baru dibuat namanya World Green Building Council. Kemudian Indonesia bergabung pada tahun 2009 sebenarnya. Banyak pertanyaan di Twitter nih ya, langsung